Oke Kak, berikut laporan teman-teman yang mancing tanggal 29 Desember kemarin. Yang pertama Bang AG tanggal 29 berangkat dapat ikan layar. Mantap betul, mengingat ikan layar ini ikan tropi ya. Jarang-jarang bisa dapat. Nah ini profil picture-nya Bang AG. Selamat ya Bang, dapat ikan tropi, kebanggaan ini seumur hidup. Yang kedua Bang Ridwan Samudra. Mantap betul ini, berburu ikan tenggiri dapat 46, tongkolnya 7. Casting lempar sekali langsung strike sampai spoonnya habis. Selamat ya Bang, itu bisa kasih makan warga 1 RW. Lanjut laporan selanjutnya dari Bang Adian. Gak bisa full back off, tapi dapat banyak. Mungkin kayak saya ya, rata-rata 2-3 on. Kita kebagian anak-anaknya doang Bang. Yang besar-besar kayaknya udah dikuras sama trip sebelumnya. Karena tanggal 28 itu kan juga lumayan. Lalu yang kena prank Windy kayak saya, Bang Grady. Ini juga Windy-nya ngeprank ya. Mengingat cuaca ekstrim kayak gini, sering saya katakan Windy itu ngeprank sekali. Windy sangat labil sekali. Ya mungkin itu ya, di darat banyak yang mau nikah gitu. Jadi kirim pawang. Kita yang di laut kena hong wilahengnya. Lalu ada Bang Ridwan yang kena badai. Lumayan Bang, jadi pengalaman seumur hidup menjadi alumni badai. Tinggi ombaknya seru mah katanya Bang Ridwan. Senantiasa pantau Windy ya Bang. Karena Windy ini sekalipun dipantau di cuaca ekstrim gini juga kadang ngeprank. Kayak yang saya alami dengan Bang Grady tadi. Namun memang yang Maha Kuasa terkadang memberi kita pelajaran ya untuk mengambil hikmah. Kata Bang Ridwan, teman saya nggak pernah sholat, tapi nyebut istighfar terus kok. Barangkali dapat hidayah dan pencerahan ya. Namun kawannya Bang Ridwan sampai di darat langsung mabuk lagi. Mabuk oplosan. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Ini perkara berat ini. Tambah dioplos, tambah jackpot. Kayak singuyen ini. Di komunitas mancing saya yang paling tahan mabuk itu saya, Brewok, dan Bang Jago. Nah ini benar ya kata Bang, mancing dekat gak bisa diprediksi Kof. Memang sering kali ngeprank kalau cuaca ekstrim gini. Kapan cuaca ekstrim ini berakhir? Angin baratan biasanya berakhir itu di akhir bulan 4 ya, bulan April. Di posisi bulan 5, bulan 6 itu momen paling enak buat mancing. Karena itu musim peralihan ke angin timur, memasuki musim ikan bubara ya. Ikan ebek itu mulai keluar semua. Nanti kalau sudah Agustus hingga Desember itu mulai keras-kerasnya lagi angin timur. Itu musim berburu giant trevally. Oke, jadi sementara Januari hingga April ini selalu pantau dengan ketat ya Windy dan BMKG-nya. Ada beberapa teman yang bilang kita mancing bareng Kof, semacam reuni Kof gitu ya. Nah mungkin itu baru terlaksana nanti bulan 5, bulan 6. Kalau bulan-bulan ekstrim kayak gini tuh masih musim colongan, susah ngatur waktunya. Semoga nanti bulan 5 dan 6 terwujud ya, kita bisa reuni sama-sama. Oke, hari ini saya mau ke rumah Mbah. Saya mau lihat progres pembuatan joran saya. Sebelum ke rumah Mbah, aku tak ngopi dulu. Ayo budal ke rumah Mbah. Ya intinya ngawam gak ngerti kabeh. Gak ngerti mas. Gak bener-bener teknisi joran ya gak ngerti. Ini saya dan Simba mengamati perbedaan 3 ring Fuji ya. Fuji O, Alconite, dan SIC. Nanti saya bahas di tengah video. Oke Kaf, mumpung masih libur saya pergi ke rumah Mbah. Saya mau lihat progres joran saya. Joran Semar yang sedang saya customkan di Simbah. Ini dia joran saya. Eva sudah terpasang, rail seat sudah terpasang. Kini tinggal pasang ring guide-nya ya. Yang top saya kasih SIC, kemudian sisanya saya pasang Alconite. Saya warna full oranye sesuai warna Kof.
Sangat cantik sekali. Ini saya mau tes kelenturannya ya. Nah ini dia, megangnya enak. Saya suka kalau joran itu diketeknya panjang. Nah ini nanti akan saya peruntukkan untuk light jigging ya. Saya paling pakai metal jig 30-40 gram saja. Nanti di sini saya sematkan kata semar. Evanya dibobot sesuai dengan lekuk tangan kita. Enak sekali. Nah ini kurang lebih beratnya ya. Sementara masih berada di 98 gram. Ini nanti belum terpasang ring. Sambil mau saya timbang kalau ada ringnya ini kira-kira berapa. Saya punya goal bobot joran ini ada di kisaran 100-an ya. Di bawah 120 gitu kira-kira. Nah ini kalau kita tambahin ring-ring yang akan dipasang, jatuhnya di angka 102 gram. Nah ini kita sudah timbang semua ringnya ya, dengan bobot joran sementara ada di 102. Nanti paling kalau dililit dengan tali Fujinya itu dan di resin mungkin akan menambah bobot sekitar 8 hingga 10 gram. Mungkin hasil akhirnya nanti jatuh di kisaran 112-an ya, hingga 115 gram. Tergolong joran yang sangat ringan dan sangat menghemat tenaga saya. Kemarin saya ketemu Linwan bilang saya kira sudah Kof. Ternyata masih kakak-kakak. Linwan, saya ini sudah tua. Wajah saya aja yang kelihatan awet muda. Kenapa? Karena dalam hidup ini saya punya 3 prinsip ya. Apa saja 3 prinsip hidup saya? Kalau kita ketemu masalah besar, itu kecilkan dan selesaikan. Namanya masalah ya harus diselesaikan. Namun kalau kita ketemu masalah kecil, ya jangan dibesar-besarkan. Itu hanya masalah kecil, cepat selesaikan. Dan yang terakhir, kalau nggak ada masalah, jangan cari masalah. Hidup lagi tenang-tenang kok cari masalah. Kalau hidupmu nggak banyak masalah, maka kita akan terlihat awet muda. Itu 3 prinsip hidup Kof. Jadi saya ini udah tua aslinya ya, makanya tenaga saya udah berkurang banyak, nggak seperti zaman muda dulu. Oleh karena itu saya bikin joran ini supaya saya bisa main jigging lebih lama. Iki apa? Alkonet. Oke, mumpung saya bersama Mbak ya, ini kita bahas 3 ring Fuji. Ada 4 golongan ya ring Fuji yang paling populer dan beredar di pasaran. 1 Torsight, ini terbuat dari titanium. Lalu SIC, ada juga Alconite, dan yang paling banyak beredar adalah Fuji-O, yaitu di joran-joran ekonomis. Biasanya tertulis ring Fuji. Namun kalau dilihat dari harga jorannya ya, yang ekonomis harganya berkisar di bawah 500, sepertinya itu belum dikasih Alconite. Biasanya cuma dikasih Fuji-O, itu pun cuma 1 piece doang ya. Yang lainnya yang kualitas KW mungkin. Biasanya demikian. Mengingat saya membeli full set Alconite ditambah topnya yang SIC itu 470.000. Lalu kalau ada joran yang harganya di bawah 500-an ngaku dikasih Fuji, itu biasanya cuma dikasih 1 piece. Biasanya gitu ya, nggak tahu lagi kalau pabriknya agak gila mau jual rugi gitu. Saya rasa semua orang dagang cari untung, nggak cari rugi deh. Jadi biasanya yang dikasih kaitan tag ring Fuji itu ya itu aja sih, 1 piece aja. Sisanya mungkin bukan Fuji. Oke, kembali ya. Di sini tangan Mbak pegang magnet dan itu ring Alconite. Dia nempel nggak jatuh. Artinya di dalam Alconite pun mengandung material besi, makanya bisa nempel. Saya tanya sama si Mbak, bedanya Fuji-O, Alconite sama SIC itu perbedaannya di mana sih? Kata Simba, yang paling beda adalah keramiknya. Itu pun diamati pakai mikroskop. Nanti saya kasih lihat ya. Nah kalau material framenya gimana Mbak? Ya kurang lebih sama, cuma kandungannya mungkin aja yang agak beda ya. Intinya ketiganya mengandung material besi ya, jadi harus rutin dicuci. Apalagi sepulang mancing dari laut. Karena mengandung material besi ya, makanya bisa nancep di magnet. Mengingat besi itu juga bisa korosi ya kalau kena garam.
Jadi sekalipun punya Alkonite ya tetap wajib dicuci. Sekalipun punya SIC tetap juga harus dicuci. Apalagi kalau pakai Fujio. Cuma ketiga varian ini yang paling beda adalah keramiknya. Dimana nanti saya kasih tunjuk pakai mikroskop ya, walaupun nggak jelas-jelas amat. Karena resolusi kamera HP itu ya nggak sejelas resolusi mata manusia ya. Itu material keramiknya bisa diamati kalau pakai mikroskop. Yang SIC paling mulus, Alkonite di tengah-tengah, dan Fujio paling kasar keramiknya. Kalau kastanya yang paling tinggi ya Torsite. Framenya terbuat dari titanium, dikasih magnet gini ya nggak nempel, alias anti korosi. Dan tentu saja bahan keramiknya yang paling berkualitas nomor 1. Namun karena tidak semua orang bisa menjangkau harga Torsite ya, maka Fuji mengeluarkan grade di bawahnya yaitu SIC, Alkonite, dan Fujio. Kurang lebih jelas ya gambarannya. Oke, bentar lagi kita main mikroskop ya. Cuma ya gitu, saya terbatas pada resolusi HP ya. Nah ini mikroskopnya Mbak yang biasanya buat ngamatin ring Fujinya. Ini Mbak sedang asik mengamati ring Fuji. Yang diamati dari mikroskop ini cuma keramiknya ya. Kalau frame kata Mbak nggak bisa diamati, kasat mata mirip semua. Nah ini kita mulai dari Fujio. Nah itu kalau diamati pantulan cahayanya ya, kelihatan kayak gerigi-gerigi gitu. Jadi ketika diamati lihat mikroskop itu dibantu oleh pantulan cahaya. Pantulan cahayanya di Fujio ini ya kayak ada gerigi-gerigi gitu ya. Ini semua kelihatan pakai mikroskop. Nah sekarang kita beralih ke Alkonite. Alkonite sih ya ada gerigi-geriginya, tapi dia lebih mulus. Tidak sekasar yang Fujio. Tentunya semakin halus keramiknya juga menambah usia tali PE kita. Itulah fungsinya keramik yang bagus. Nah yang terakhir ini yang SIC. Bentar ini saya paskan ya kamera HP saya dengan mikroskop. Nah kalau SIC ini kelihatan lebih mulus dari keduanya. Namun maaf ya teman-teman, ini kalau memang dilihat pakai mata saya sih kelihatan. Tapi kalau pakai kamera HP pasti beda lah. Ya namun ikan di dalam laut sana sih nggak pilih-pilih ring ya. Mau dikasih ring KW dia juga makan. Cuma bagi teman-teman yang punya joran kesayangan, yang dirasa cocok banget pakai joran ini kok enak sekali ya, itu kadang dilakukan upgrade ya, yaitu upgrade ring guide-nya. Semakin bagus ring guide-nya, semakin menambah usia tali PE-nya, apalagi kalau tali PE-nya mahal. Kalau saya pribadi sih, saya ada di level Alkonite saja sih, saya rasa sudah cukup. Yang SIC cukup ujungnya doang. Karena dulu saya pernah pakai Fujio sampai tengah laut, yang paling ujung itu keramiknya lepas. Akhirnya joran saya nganggur, nggak bisa dipakai karena nggak ada keramiknya. Itulah kenapa di pembuatan joran kali ini saya memutuskan pakai Alkonite dan ujungnya SIC. Nah ini joran saya lagi digarap sama Mbak. Kurang lebih Mbak kalau nggarap itu ya pakai lensa pembesar gini ya. Itu tali PE-nya saya kasih warna tembaga. Kece sekali senada dengan jorannya. Ya saya nggak keburu-buru bikin joran ini karena Mbak itu kan seniman ya. Saya bilang bikin aja Mbak, kalau lagi santai moodnya bagus baru dibikin, nggak usah keburu-buru. Nah ini Mbak tes backbone ya. Enaknya kalau custom itu ya gini, backbone-nya pasti pas. Kata Simba, joran yang diproduksi massal itu seringkali backbone-nya salah off. Karena blank joran masuk pabrik sama mereka kadang nggak melalui tes backbone ya, langsung didekal, dikasih tulisan merek dan sebagainya gitu. Lalu mereka pasang ring guide-nya sesuai dengan arah dekalnya, dimana itu belum tentu sesuai dengan arah backbone-nya. Kecuali brand-brand besar ya, kayak Daiwa dan Shimano gitu rata-rata presisi karena mereka membawa nama baik brandnya.
Nah, ini di tangan saya adalah ring Alconite. Seperti yang tadi saya katakan, saya tanya Mbah, framenya ini bisa dibedakan tah kasat mata? Kata si Mbah, nggak bisa, saya pun nggak bisa, Kof. Kalau frame nggak bisa dibedakan, tapi yang paling kelihatan bedanya itu keramiknya. Nah, ini Eva yang saya pakai ya, kualitas super dari Mbah. Sangat keras sekali, dipencet nggak kempos. Simba bilang nguji kualitas frame itu ya caranya cuma satu, dilebur. Tentunya dengan alat berteknologi tinggi ya, nanti baru terpisahkan itu kandungan-kandungan materialnya. Mungkin yang di kelas ekonomis kayak Fujio itu kandungan material besinya lebih banyak ya daripada Alconite dan SiC. Biasanya kan semakin mahal semakin ringan. Contoh kayak Torsight itu dikasih titanium. Titanium itu fungsinya kan satu, dia kuat dan ringan. Dan tentunya anti korosi. Oke, sambil saya ngopi, saya tutup. Semoga semua ini menambah wawasan. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kof.